Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan dari jurusan Elektro, Prodi TKJ, kelas 2 TKJA. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sejarah komputer sebelum komputer personal. Banyak penemuan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kontribusi bagi perkembangan komputer personal seperti yang kita kenal sekarang. Dengan mengetahui kejadian-kejadian yang penting yang dilandasi dengan adanya dalam komputer personal, kita dapat lebih fokus dalam mempelajari gambaran keseluruhan tentang komputer personal. Komputer pertama dari semua jenisnya adalah kalkulator sederhana. Bahkan alat ini dikembangkan dari alat mekanis ke alat digital elektronik. Selanjutnya, komputer mekanis yang pertama. Charles Babbage, seorang profesor matematika di Cambridge, Inggris, dianggap oleh banyak orang sebagai bapak komputer karena dua penemuannya yang benar luar biasa, yakni mesin komputer mekanis dan jenis lainnya. Babbage melanjutkan kerjanya di reference engine selama 10 tahun. Tetapi pada tahun 1833 ia kehilangan minat karena ia punya ide mesin yang lebih baik. Sesuatu yang ia gambar sebagai komputer general purpose, fully programmed and controlled, dan komputer digital mekanik otomatis. Babbage menyebut mesin barunya sebagai analytic engine. Mesin ini ditentukan untuk komputer paralel yang beroperasi pada angka Word dengan digit 50 desimal dan dengan kapasitas penyimpanan memori sebesar 1000 angka. Analytic engine dianggap sebagai leluhur real pertama untuk komputer modern karena ia memiliki semua elemen dari apa yang dianggap sebagai komputer pada saat ini. Yang pertama, input; yang kedua, unit control; yang ketiga, prosesor; yang keempat, penyimpanan atau storage; yang kelima, alat output. Kemudian sisi menarik yang harus dicatat di sini adalah ide punch card yang diperkenalkan pertama kali oleh Babbage akhirnya memenuhi hasil pada tahun 1890. IBM dan perusahaan-perusahaan lainnya saat itu mengembangkan serangkaian sistem punch card yang ditingkatkan. Kemudian komputer elektronik. Ahli fisika bernama John V. Antosov dengan bekerja sama dengan Silford Perry dihargai karena menciptakan komputer elektronik digital yang pertama selama 1973 sampai dengan 1942. Sementara bekerja di Iowa State University. Pada tahun 1964, John Ecker dan John Mauchly membuat komputer dengan skala besar untuk kepentingan militer. Mesin ini dikenal sebagai ENIAC, Electrical Numerical Integrator and Calculator. Mesin ini beroperasi pada angka 10 digit. ENIAC 1000 kali lebih cepat ketimbang dengan generasi sebelumnya dari komputer relay elektronik. Kemudian komputer-komputer modern. Dari UNIVAC saat ini, evolusi komputer bergerak dengan cepat. Komputer generasi pertama dalam konstruksi dikenal menggunakan tabung hampa. Generasi berikutnya menggunakan transistor yang jauh lebih kecil daripada efisiensi. Kemudian dari tabung ke transistor. Semua komputer modern secara luas merupakan kumpulan switch elektronik. Switch ini digunakan untuk mewakili dan mengontrol dari elemen data yang disebut binary digit atau bits. Transistor dibuat terutama pada silikon dan germanium dengan tambahan tertentu. Bahan ini pun dikenal sebagai N negatif atau P positif. Transistor dibuat dengan menempatkan dua junction P dan P yang bertolak belakang. Dua jenis junction ini dibuat dengan mengoleskan wafer tipis dari salah satu bahan semikonduktor antara dua wafer junction lainnya. Jika wafer di antara dibuat dari bahan P, maka transistor ditandai dengan NPN. Jika wafer di antara
antaranya adalah N, maka transistor adalah PNP. Yang berikut, sirkuit terintegrasi. Generasi ketiga dari komputer-komputer modern dikenal dengan menggunakan sirkuit terintegrasi ketimbang transistor individual. Pada tahun 1959, para insinyur dari Texas Instruments menciptakan Integrated Circuit atau IC. IC pertama hanya berisi 6 transistor. Berikutnya mikroprosesor yang pertama. Intel didirikan pada tanggal 18 Juli 1968 oleh Robert Noyce, Gordon Moore, dan Andre Grove. Pada tahun 1970, Intel dikenal dengan perusahaan chip memori yang sangat sukses, memperkenalkan chip memori 1 KB jauh lebih besar ketimbang semua yang lainnya yang tersedia pada saat itu. Karena sukses Intel dalam pemanufakturan dan desain chip memori, pemufakturan Jepang Busicon meminta Intel untuk mendesain sekumpulan chip untuk keluarga kalkulator programmable yang performa tinggi. Desain asli dari Busicom untuk kalkulatornya membutuhkan paling sedikit 12 chip kostum. Insinyur Intel Ted Wolf menolak proposal yang diajukan dan malahan membuat chip tunggal, alat logika general purpose yang mendapatkan instruksi-instruksi aplikasi dari memori sekunder. Alat logika general purpose yang mendapatkan instruksi-instruksi aplikasi dari memori semikonduktor. Berikutnya sejarah PC. Generasi keempat dari sekarang ini dari komputer modern memasukkan mikroprosesor dalam desain-desain mereka. Jelas bagian-bagian dari generasi keempat ini adalah komputer personal yang dimungkinkan karena adanya memori dan mikroprosesor low cost. Kemudian lahirnya komputer personal. Pada tahun 1973 dikembangkan beberapa mikrokomputer kit pertama yang berdasarkan pada chip 8008. Pada akhir tahun 1973 Intel memperkenalkan mikroprosesor 8080 yang 10 kali lebih cepat ketimbang dari 8008 dan memiliki memori 64 KB. Hal ini yang mendorong periferal dari berbagai perusahaan Alphamarket. IBM juga memperkenalkan apa yang dapat disebut komputer personal pertamanya pada tahun 1975. Pada tahun 1980 memutuskan untuk benar-benar ke pasar komputer personal low cost yang pertumbuhan sangat cepat. Banyak desain PC ini yang dipengaruhi oleh desain Data Master. Pada desain single piece, Data Master, display, dan keyboard disatukan dalam unit-unit eksternal sekalipun tata letak keyboard PC dan desain elektrik disatukan dalam unit. Beberapa bagian lainnya dari sistem IBM PC juga disalin dan Data Master meliputi bus ekspansi atau slot input-output yang memasukkan tidak hanya konektor 62 pin secara fisik sama. Diperkenalkan standar-standar hardware seperti PCI, Peripheral Component Connection, AGP, Acrelate, Graphic Port, ATX, Form Factor Motherboard, dan NLX Interface Socket and Slot Processor. Kemudian Moore's Law. Pada tahun 1965, Gordon Moore mempersiapkan sebuah pidato mengenai tren perkembangan memori komputer, dan ia melakukan sebuah pengamatan yang menarik. Saat itu mulai mengumpulkan data, ia pun mendapatkan satu tren. Setiap chip baru berisi sekitar 2 kali kapasitas chip sebelumnya, dan setiap chip dirilis dalam 18-24 bulan dari rilis chip sebelumnya. Jika tren ini berlanjut, menurut Moore, maka kekuatan naik secara eksponen dalam periode yang sangat singkat.